semuanya, balik lagi bersama aku di Rani. Oke, jadi kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku. Aku cerita tentang horor gitu. Gini, aku tuh ngekos tuh baru pertama kali ngekos, terus dapat pengalaman yang kayak gitu. Ini aku ceritain ya. Jadi aku tuh ngekos itu 3 bulan yang lalu. Sebenarnya aku tuh ada pengalaman horor gitu, tapi aku mau ceritain pengalaman horor sama aku di kos di sini. Kosnya tuh ini guys. Gini, sebelumnya aku nggak mau maaf banget sama ibu kos, bu sebenarnya bukan kosnya sih, cuman mungkin rada akunya gitu kali ya. Sebenarnya kosnya tuh aman-aman aja, karena karena kosnya tuh ada 4 kamar guys, ada 4 kamar. Nah, tapi penghuninya tuh cuma ada 2 orang aja, kamar 1 sama kamar 2. Nah, selain ini sama ini tuh kosong. Terus si yang ini tuh suami istri. Nah, terus kalau tiap malam itu dia tuh nggak pernah tidur di kos. Nah, sedangkan aku tuh yang tidur di kos sendirian di kosnya tuh kayak rumah gitu. Nah, untungnya aku tuh kosnya tuh ada di depan sendiri gitu. Si suami istri ini tuh jarang banget di kos gitu, jadi aku tuh sering sendirian di kos. Kadang anak juga tidur di rumah. Sebenarnya kosnya itu baik banget. Dia tuh pernah sering ngebantu aku, sering kayak ngasih makanan. Sebenarnya ibunya sebenarnya ibu kosnya tuh baik loh. Maaf ya bu, ini bukannya dia tuh ibu kosnya tuh sering nontonin video aku guys. Tapi jujur ibu kosnya itu baik banget, kayak aku tuh kayak ngerasa dapet mertua yang baik gitu. Dapat mertua yang baik. Oke, lanjut ke ceritanya. Jadi aku awal ngekos itu 1 minggu itu belum ada kejadian aneh-aneh. Oke lah ya, waktu di minggu pertama itu belum ada. Nah, setelah seminggu itu ada kayak kejadian ini di malam hari. Kan aku kan tidur habis itu aku tuh kebangun jam 2 lewat berapa gitu, 30-an 30 lebih lah, 32 atau 3 berapa. Oke, aku kebangun itu biasalah orang kebangun pasti kan cek HP gitu kan, lihat jam berapa nih, oke jam berapa gitu. Terus tiba-tiba ada yang ketuk pintu guys. Tapi ketuk pintunya tuh kayak tok 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 3 kali, diem lagi. Nah, waktu aku pegang HP, main HP, kok ada kayak ketuk pintu ya, tapi bukan di kamar aku, tapi di kayak di rumah sebelah, di rumah depan gitu. Ini aku merinding banget. Terus habis itu waktu main HP sambil dengerin, mungkin ini haluan kuping aku kali ya, kayak gitu. Terus habis itu aku main HP lagi, ada ketukan pintu tok gitu. Terus aku bilang kayak, ini ternyata beneran kayak ketuk pintu, tapi di rumah sebelah gitu, bukan di kamar aku. Oke, habis itu aku takut, aku tidur. Waktu itu anak aku tuh belum nggak tidur di sini, dia tidur di rumah gitu. Terus nah hari pertama itu, malam pertama itu aku malam pertama itu aku masih kayak mungkin itu kali ya, biarin aja, aku nggak ngubris. Nah, malam kedua nih gue kebangun lagi dong. Aku tuh kebangun lagi jam 2 lebih, pokoknya aku tuh kebangun jam 2 lebih berapa gitu. Ada ketukan pintu lagi. Itu kayak tok tok tok, itu soalnya itu sama banget, tok 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 berhenti, tok 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 berhenti, tapi itu cuma 2 kali. Nah, terus aku mikir kan, kalau misalkan itu orang pasti kan ada kayak, bu tolong bukain pintu dong, terus terus ada kayak jalan kaki gitu. Itu nggak ada sama sekali, nggak ada kayak gitu, nggak ada waktu itu. Terus aku tuh tidur lagi itu sekitar jam 2 lebih 30-an. Malam kedua, malam ketiga itu aku nggak kebangun sama sekali, nggak kebangun. Terus beberapa harinya lagi itu ini kejadian udah 2 kali ya, udah 2 kali. Terus kejadian ketiga kali ini kebangun, pokoknya ada kejadian 4 kali itu kayak begitu. Tapi aku tuh kadang kebangun, kadang enggak, kadang kebangun, kadang enggak gitu. Nah, sampai ke 4 kali nih aku ngecek HP itu aku lihat nih, aku ingat itu jam 2:11 itu ada ketukan pintu. Terus habis itu lanjut besoknya lagi
sama guys, jam 2:11 itu gue deg banget. Setiap jam 2:11 itu selalu ada ketukan pintu. Terus aku nanya dong ke ke kamar yang kedua ini, yang suami istri itu, aku nanya ke dia, aku bilang, mbak, kemarin kalau malam-malam jam 2:30 itu pulang ya? Terus mbaknya tuh jawab, enggak kok, kalau saya itu pulangnya jam 7 pagi. Emang dia tuh jam 7 pagi guys. Jadi kalau nggak mungkin banget kalau misalkan dia ke pulang itu pasti di depan pagar tuh ada orang yang pagarnya tuh bunyi gitu loh, sedangkan di depan kamar itu tuh ada pagar dari besi gitu, gede gitu loh. Habis itu lanjut ke hari keberapa gitu, aku udah kayak takut waktu itu anak aku tuh nggak mau tidur di sini. Aku nggak tahu, mungkin karena bosen kali ya. Jadi aku tuh takut, jadi aku tuh suruh temenin temen aku sleep call guys. Jadi sambil VC gitu loh, jadi VC. Nah jam 2 itu aku tuh belum bangun sama sekali, masih VC nih. Abis tuh jam 2:11 tuh ada ketukan gitu, tok 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 tok. Nah si teman aku itu yang di VC tuh denger gitu. Terus aku nanya, kamu denger nggak? Iya, dia bilang iya denger. Terus aku bilang, aku nggak bohong kan, aku nggak bohong kan. Dia akhirnya dia percaya. Oke, dia percaya, iya emang ada ketukan gitu. Tapi untungnya tuh nggak di kamar aku, nggak tahu, tapi tuh di kamar depan rumah gitu loh. Kalau misalkan ada orang yang ngetuk tuh, kenapa jam segitu gitu, kenapa jamnya tuh pas jam 2:11, aku nggak tahu, I don't know why. Terus kata teman aku tuh udah suruh pindah gitu. Yaudah kamu pindah kos aja. Kayak nggak enak banget, baru pertama kali ngekos terus disuruh pindah, itu kayak gimana gitu. Setelah aku PC sama temen aku itu udah nggak pernah digangguin sama sekali. Aku nggak tahu, mungkin karena emang nggak ada kejadian kali ya. Terus habis itu lewat 2 minggu kalau nggak 3 minggu, nggak tahu itu berapa, aku kebangun jam subuh, jam 4 ya pokoknya subuh. Habis itu jam 4:30 nih aku tidur lagi. Nah setelah aku tidur itu belum ada 5 menit atau enggak 10 menit itu aku ngerasa itu kayak ada, aku ngedenger di pintu tuh ada kayak ngetok tok tok, tapi cuma 2 kali doang, sekali tapi cuma tok tok kayak gitu doang. Aku langsung dari pertama tidur terus langsung kayak melek gitu. Aku kayak terus ada kayak ketukan pintu. Aku jadi kayak ini aku nggak bohong, aku cerita beneran. Kalau nggak percaya kamu tanya, kalau kalian nggak percaya kalian tanya sama temen aku yang nemenin aku video call itu. Tapi aku tuh waktu itu nggak takut sama sekali, karena aku tuh kayak gedek banget, udah kayak capek banget, terus mau tidur kayak kebangun gitu, kayak terus itu kayak mau marah gitu. Habis itu nah kan aku nggak takut sama sekali ya, karena aku udah capek banget, udah kayak ngantuk gitu. Terus lewat jam 5 kurang 5 menit kalau nggak 10 menit, aku kurang tahu. Nah kan di sini kan ada botol Kiranti kan, tuh kalau nggak salah itu ada 3 botol. Nah ada 3 botol aku tuh taruh di atas keranjang. Nah kalau botol Kirantinya jatuh kan pasti ada kayak suara tuk gitu kan. Aduh gimana sih cara ceritanya, aku bingung sendiri. Nah kalau ada botol jatuh kan pasti kayak ada suara tuk gitu kan. Nah itu kayak aku kira tuh botol Kiranti aku tuh jatuh gitu, mungkin ini. Terus aku bilang, kok kayak botol Kiranti jatuh ya. Itu aku nggak lihat botol Kiranti jatuh, karena aku tuh kalau tidur itu selalu aku matiin lampu. Ya udah akhirnya aku nggak lihat botol Kiranti itu, karena emang udah capek banget, udah ngantuk gitu kan. Nah terus pagi-paginya nih aku nggak lihat botol Kiranti itu, bodo amat sama yang namanya persetanan gitu. Maksudnya kayak horor-hororan gitu. Terus habis itu jam 10 pagi itu aku mandi. Selesai mandi terus aku mau centelin handuk nih. Mau centelin handuk. Nah waktu mau centelin handuk aku lihat Kiranti ini masih tertata rapi guys, kayak masih tatahan aku gitu, nggak ada kayak Kiranti jatuh, kayak Kiranti kegeser, itu nggak ada sama sekali, masih tertata rapi kayak tatahan aku gitu. Terus aku mikir, tadi suara apa dong kalau bukan Kiranti gue yang jatuh. Gue sampai mikir kayak gitu. Terus akhirnya aku chat teman aku kan, tadi aku
apa tadi aku denger Kiranti jatuh gitu. Terus sama teman aku tuh disuruh kayak ya udah makanya cepetan pindah gitu, tapi aku nggak mau pindah guys. Terus abis itu kayak horor ketukan gitu udah, terus kayak botol jatuh udah. Terus ada kejadian aneh, bukan aneh sih, aku nggak tahu ini, aku nggak mau cerita, pokoknya aku nggak mau cerita. Kayak aku nggak tahu ya ini tuh ketindihan apa enggak, kayaknya enggak deh, tapi itu kayak nyata banget. Aku nggak berani cerita soalnya ini malam-malam, dan aku nggak mau cerita ini, biar aku pendam sendiri karena terlalu kayak aku nggak berani cerita. Tapi alhamdulillahnya itu sekarang tuh udah gak ada kejadian. Setelah kejadian ketuk pintu udah, terus botol Kiranti udah, terus ada kejadian yang terakhir, ada kejadian yang itu yang nggak aku ceritain itu udah. Dari situ udah nggak ada kejadian aneh-aneh lagi, dan aku nggak mau spill kos-kos aku, ini tempatnya di sini, ini di tempatnya di sini, aku nggak mau gitu. Ini tambahan, jadi kan ini aku kan kos kan 3 bulan ya, 3 bulan. Nah beberapa minggu yang lalu, 1 bulan nggak ada di 2 mingguan gitu, aku kenal sama cowok gitu, cowok biasa kan orang kalau kenal kamu sih nanya tinggal di mana gini. Terus aku bilang aku kos di sini. Ternyata orang yang kenalan itu dia tuh pernah ngekos di sini juga. Nah kebetulan banget, terus aku nanya, kemudian aku nanya ke dia, terus dia bilang, lu pernah gak sih digangguin kayak gini, ketuk pintu dan lain sebagainya. Dia bilang enggak pernah gitu, karena dia tuh ngekos ini pertama kali sendiri, ini kos dia bangun. Nah dia tuh ngekos di sini pertama kali, dia ngekos di sini. Ini tuh kosnya tuh ada 1 tahun lebih kayaknya. Terus si teman aku tuh bilang, tanya, nah di sebelah kos aku ini emang kayak kebun gitu loh, jadi ini tuh kan kayak lahan, ini kan kayak tanah. Nah ini dibagi jadi 2, ini tuh dibikin kos, ini tuh dianggurin aja, jadi ini tanahnya ini masih kosong gitu loh. Ini sama ini dulu tanahnya tuh ngikut gitu, jadi di sini masih kayak kebun-kebun gitu. Nih tempat kos, gimana sih caranya, ini tempat kos, ini tanah kosong, ini tuh rumah-rumah warga. Nah di depannya tuh warung. Nah si teman aku ini nanya ke warung, nah warungnya ini tahu kalau iya emang ada. Jadi kalian boleh percaya apa boleh enggak, ini emang beneran nyatanya yang aku rasain sendiri. Jadi kayak gitu aja cerita horor aku ini tuh pengalaman aku sendiri. Jadi kalau kalian punya cerita horor, cerita apa, komen di bawah. Oke guys, jadi itu cerita horor aku. Sebenarnya banyak banget cerita horor, tapi ini yang aku ceritain aja. Oke, jadi makasih yang udah nonton, yang udah subscribe, udah yang like, udah yang komen. Oke, makasih buat semuanya, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah, bye. Dadah.